Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hapsari Pratiwi dari IAIN Langsa bersama dengan dua teman saya lainnya, Sylvia Sandiwi Sudalubis dari UIN Araniri Banda Aceh dan Siti Makfira dari Siwi Kencana Langsa Kindergarten School akan mempresentasikan paper yang berjudul The Characteristic of Early Childhood Online Learning Issue. Paper ini akan bercerita bagaimana proses pembelajaran online yang berlangsung di masa pandemi pada kindergarten school student. Kita ketahui bersama COVID-19 mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Sekolah-sekolah ditutup, anak-anak tidak bisa mendapatkan akses pendidikan seperti biasanya. Tidak ada pembelajaran face to face. Nah, di masa itu kita ketahui tidak hanya anak kecil tetapi juga orang dewasa keinginan untuk belajar, mempelajari hal baru itu lebih kecil dibandingkan keinginan agar tetap hidup dan selamat dan sehat, selamat dari ancaman COVID-19 ini. Nah, salah satu alternatif yang dipilih dalam proses pembelajaran agar tetap berlangsung di masa pandemi adalah online learning. Online learning activities have replaced traditional offline face-to-face learning activities on the network. Internet services are used to get access to online learning activities using instructional content. Internet menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan proses pembelajaran daring. Nah, salah satu aplikasi yang banyak digunakan adalah WhatsApp Group dan juga aplikasi meeting seperti Zoom, Gmeet, Google Classroom, Moodle, Kahoot, dan lainnya digunakan sebagai alternatif penyampaian materi pembelajaran. Problem masalah. Masalah yang diangkat dalam paper ini adalah bagaimana learning activities di rumah, learning activity anak di rumah yang kita ketahui sangat mudah bosan. Anak-anak pada intinya, pada normalnya harus mengalami sesuatu yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Karena hukum pembelajaran pada anak adalah belajar sambil bermain. Namun, situasi COVID tidak memungkinkan untuk terlaksananya konsep belajar sambil bermain secara utuh. Berikut, even if the facilities supplied by the instructor are essential to use in the classroom, they have restrict access to learning material. Kita ketahui materi-materi yang disampaikan oleh guru tidak sepenuhnya dapat diakses oleh anak. Banyak sekali faktor penyebabnya, keterbatasan kemampuan IT, keterbatasan alat, keterbatasan latar belakang pengetahuan sebelumnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan sukses atau tidaknya pembelajaran online. Berikut, online educational activities do not improve children understanding of learning. Kita ketahui bukan rahasia umum bahwasannya pemahaman anak terhadap material pembelajaran tidak sebaik ketika pembelajaran itu disampaikan secara face to face. Metodologi yang digunakan adalah library research dengan studi dokumen. Kami menganalisis 12 artikel yang berkaitan tentang proses pembelajaran anak usia dini di masa pandemi. Result and discussion, ada dua faktor yang kami dapatkan. Yang pertama, faktor internal
kegagalan pembelajaran daring yang pertama yaitu propensity of for learning, kecenderungan dalam proses belajar anak tidak semangat seperti pembelajaran face to face. Kita ketahui dengan jumpa orang terbatas, tidak bisa mengakses materi pembelajaran, banyaknya lokasi-lokasi publik yang ditutup menjadi salah satu juga faktor tidak nyamannya anak ketika proses belajar. Yang berikut ketersediaan proses pembelajaran. Guru terbatas sekali dalam menyampaikan materi. Guru tidak bebas mengeksplor dan bagaimana bisa menyediakan materi-materi pembelajaran yang memancing kreativitas siswa. Berikutnya lagi academic concentration, ability to process instructional materials. Kita ketahui materi-materi yang disampaikan guru disampaikan dengan kompleks, tapi guru tidak bisa bebas untuk mengeksplor kemampuan anak terhadap materi baru yang disampaikan. Berikut, an effort to obscure the accumulation of learning result. Ini kita ketahui tentu saja kondisi ini menyebabkan hasil belajar akan sangat menentukan pemahaman siswa. Tapi hasil belajar yang diperoleh masa pandemi adalah asal siswa bisa memahami saja, oke, berarti pembelajaran sudah tercapai. Berikut conserve learning result. Ini kita ketahui juga hasil belajar tidak sebaik ketika proses pembelajaran face to face berlangsung. Karena anak usia dini harus mendapat bimbingan yang lebih ekstra dibandingkan siswa primary or elementary school. Berikut soal confident, percaya diri siswa juga sangat jauh sesuai harapan ketika pembelajaran face to face berlangsung. Research metodologi, anak tidak bisa mengeksplor secara bebas materi-materi yang disampaikan guru karena sumber belajarnya terbatas. Berikut eksternalnya, faktornya, student have varied behavior and qualities. Kita ketahui kebiasaan-kebiasaan di masa pandemi berubah tidak seperti situasi normal yang terjadi. Berikut, student must encourage, motivate to carry out their responsibility teaching and learning activities. Anak harus memberikan performa terbaik ketika pembelajaran berlangsung. Sementara situasi anak itu tidak mendukung. Berikut teacher as learning coach. Guru hanya bisa menjadi coach di balik layar, tidak bisa mendampingi secara langsung. Berikutnya evaluasi prosedur. Prosedur penilaian evaluasi ini juga sangat berbeda karena guru hanya bisa mengetahui melalui layar apa yang terjadi di realnya, di kenyataan faktanya, guru tidak bisa kontrol. Berikut student social atmosphere at school. Udah pasti situasi pandemi membatasi anak untuk bertemu dengan orang lain dan teman-teman. Dan terakhir adalah faktor kurikulum. Educational program. Nah, ini banyak kurikulum tidak siap mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan anak di situasi emergensi seperti ini. Berikutnya, konklusi dari kesimpulan dari paper ini yang pertama, learning that is carried out at home cannot run according to scenario given by teacher. Proses pembelajaran tidak bisa berlangsung sepenuhnya seperti skenario yang telah ditetapkan guru. Yang berikut, parent as companion for children learning at home also face obstacle. Orang tua juga banyak sekali menghadapi persoalan dalam mendampingi anak-anaknya. 3, learning objectives are not fully achieved because of the educational background and experience of parents accompanying children to participate in learning. Background orang tua akan mempengaruhi kesuksesan anak dalam proses pendampingan belajarnya. Tidak semua orang tua memiliki keterampilan untuk mengajar bagi buah hatinya. Yang keempat, student learning outcome also do not reflect their abilities.
because teachers cannot observe and directly assess the abilities of their student. Karena tidak bisa face to face, tentu saja hasil belajar akhir yang dikirimkan anak ke gurunya. Bagaimana proses anak mendapatkan pemahaman tidak bisa dipantau dan dinilai secara langsung oleh gurunya. Baik, itu saja hasil dari paparan paper kami. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya oleh dunia akademik khususnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.